Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya akan membahas tentang Liga Inggris akhir pekan ini yang barusan berjalan, khusus Liga Inggris. Dan ini jadi pekan Liga bagi klub yang terakhir, karena minggu depan, 1 minggu lagi kita akan, ya bukan minggu depan sih, hari Minggu nanti, kita akan menyaksikan Piala Dunia. Jadi nggak terasa ya, 1 minggu, ya berapa hari ya? 5 hari kalau nggak salah pas aku bikin video ini. Jadi 5 hari, 4 sampai 5 hari, jadi sudah mulai Piala Dunia. Semoga pemain nggak kecapean gitu, maksudnya masih bisa fit untuk tampil di Piala Dunia nanti yang bagian terpilih di squad. Jadi di Liga Inggris pekan ini ada 4 pertandingan yang saya tonton. 2-nya saya nonton highlightnya aja, jadi cuma nonton cuplikan ya tandingan, yaitu Tottenham sama Arsenal gitu. Jadi saya bahas ini mulai dari urutan waktu dulu aja ya. Jadi yang pertama itu Manchester City. Manchester di awal ini kan mulai Sabtu awal, jadi ini yang pertama yang tak tonton. Jadi ini secara mengejutkan, City kalah 2-1 lawan Brentford. Tapi sebenarnya City itu dapat peluang, cuma kipernya David Raya juga lagi bagus, dan Brentford itu mereka dapat banyak peluang, bahkan posisinya kalau di statistik itu cuma 25%, jadi jarang mereka bawa bola. Tapi ketika mereka bawa bola, mereka mampu serangan balik cepat. Itu kelebihannya Brentford. Jadi meskipun tidak banyak pegang bola, tapi pas pegang bola, apalagi di daerahnya Manchester City, itu bahaya. Terbukti mereka mampu cetak 1 gol dulu lewat Ivan Toney di menit 16. Aku lupa golnya gimana. Habis itu mereka Man City ini menguasai, tapi mereka susah mencetak gol. Tapi akhirnya mereka dapat cetak gol penyama kedudukan lewat Phil Foden, itu golnya bagus, jadi lewat corners. Kevin De Bruyne habis itu ada yang heading sopo itu, aku lupa, Kanji atau apa, aku nggak salah, assist. Nah, Phil Fodennya yang berada di sisi kiri di kotak penalti itu langsung tendang bola, tendang volley ke kanan gawang, jadi nggak mampu diselamatkan oleh David Raya, kipernya Brentford. Itu pun nggak bakal diselamatkan sama kiper lain juga, karena itu tendangannya terlalu keras dan bagus ke sisi kanan gawang, ke pojok kanan. Jadi susah bagi kiper, mustahil bagi kiper untuk menyelamatkan itu. Nah, di babak kedua itu ya entah kenapa City tidak seberapa bagus. Jadi ya Brentford yang lebih berbahaya. Dan ternyata kan di akhir pertandingan kan itu 10 menit tambah 10 menit kan, aku mikir waduh 10 menit celaka, City yang ini rasanya bisa menang ini, dapat gol tambahan. Ternyata kebalik, justru 10 menit ini bumerang bagi Manchester City. Di menit 90+8 Ivan Toney cetak gol lagi, sekaligus langsung pemain Brentford semua langsung selebrasi. Mereka nggak nyangka bisa cetak gol kemenangan lawan City 2-1 di menit 90+8. Ini betul-betul drama ini. Ada yang ya beberapa fans yang nyalain wasit, tapi aku rasa wasitnya masih oke lah. Walaupun emang ada beberapa yang penalti, tapi maksudnya masih overall masih oke lah, wasitnya masih bisa diterima keputusan wasit. Jadi City kalah 2-1. Ya ini kabar bagus sih buat Liga Inggris, karena akhirnya persaingan mulai lagi. Jadi karena kalau City menang ya bosen, nanti ujungnya menang Liga City lagi. Aku sih harap yang menang Liga ini tim lain selain Manchester City, karena kalau enggak ya ini jadi Farmers League istilahnya, kayak Bundesliga juaranya sudah bisa diprediksi. Kalau Bundesliga kan Bayern Munchen. Aku sih harap Liga ini kan dulu ya, sebelum zamannya Pep Guardiola di Man City ini, salah satu kelebihannya Liga Inggris itu juaranya itu ganti-ganti, terutama di 2010 ganti-ganti. Tapi pas Pep ya Man City terus, itu yang aku harap tidak terjadi lagi musim ini. Makanya aku juga senang Man City kalah, bukan karena aku fansnya MU atau apa, tapi karena supaya Liga Inggris lebih kompetitif gitu. Kemudian kedua Liverpool, ya Tottenham dulu aja. Ini saya nggak lihat, jadi Tottenham ini, tapi ini ternyata seru. Jadi 4-3 itu
Leeds cetak gol dulu lewat si Summerville namanya, kemudian Harry Kane balas, kemudian Rodrigo Moreno balas lagi gol, kemudian Ben Davies gol lagi 2-2 bagi Tottenham, kemudian Leeds United cetak gol lagi 7-6, kemudian ternyata Tottenham mampu menyamakan, bahkan memperbalik kedudukan lewat Bentancur dengan 2 golnya dan cuma 2 menit berselang. Jadi ya ini ternyata sangat seru juga. Jadi dua-duanya saling menyerang, dua-dua punya dapat banyak peluang. Tapi ya ini juga menunjukkan bahwa defense-nya Tottenham itu hancur. Terutama banyak ruang. Jadi banyak ruang ditinggalkan oleh pemain belakangnya Tottenham sehingga Leeds itu punya kesempatan untuk menyerang balik dan akhirnya mereka masih cetak gol. Oh ya, sama kalau nggak salah gol keduanya Leeds itu gol 2 atau 3, 2 ya rasanya. Itu bagus. Jadi itu pertarungan heading. Jadi Tottenham heading kemudian ditangkap oleh Leeds heading bola. Pas asisnya itu heading, jadi heading bola pemain Leeds. Kemudian Rodrigo ini dari asisnya nggak tahu siapa itu langsung ditendang bola di volley istilahnya. Kalau nggak salah bolanya itu belum menyentuh tanah, jadi bolanya pas di heading kan lambung gini. Bolanya lambung gini, belum menyentuh tanah, ditendang sama si Rodrigo. Kena Loris, kiper Tottenham, tapi tidak mampu menahan dengan baik. Jadi gol itu gol yang bagus, menurutku gol yang bagus itu. Ya tapi kelemahannya Leeds ya juga pertahanan. Jadi dua-duanya ini pertahanan sama-sama hancur. Pas Tottenham 4-3, maksudnya membalikkan kedudukan jadi 4-3, itu Tyler Adams dari Leeds dapat kartu merah. Ya sekaligus itu mungkin memupus peluangnya Leeds untuk dapat bisa menyamakan kedudukan gitu. Ya ini kemenangan ya oke lah buat Tottenham, buat kepercayaan diri, cuma ya ini permainan Tottenham jujur aja kurang bagus. Apalagi Leeds itu kan peringkat ke-15, harusnya mereka bisa menang mudah gitu. Oke. Oh ya, tadi aku udah bilang Man City itu sekarang dan kali ini mereka masih pada di peringkat 2 klasemen dengan poin 32. Kalau yang Tottenham tadi berada di peringkat 4. Nah sekarang kita ke Liverpool. Ini mainnya sama, Tottenham sama Liverpool tuh bareng. Jadi aku lihat yang Liverpool. Dan waktu kita lihat yang Liverpool, jadi Liverpool ini babak pertama sama babak kedua itu beda. Jadi babak pertama itu main lebih bagus jujur aja. Jadi pertama ya Liverpool menang 3-1, golnya itu dari Firmino di menit 6, kemudian disamakan oleh C. Adams 3 menit kemudian di 9. Jadi uniknya itu 2 gol ini prosesnya sama dari free kick. Jadi dari free kick ya, kalau nggak salah dari free kick dan dia heading gol. Jadi Firmino dari si Robertson asisnya. Jadi Firmino heading ke pojok kiri gawang dan gol. Kemudian C. Adams cetak gol dari kalau nggak salah 2 pos ya. Aku lupa siapa yang bawa free kick. Jadi itu prosesnya sama. Cuma bedanya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Pojok kanan gawang. Itu sama. Tapi yang menjadi berbeda di sini adalah si Darwin Núñez. Darwin Núñez yang sebelumnya banyak membuang-buang peluang, akhirnya bisa cetak gol, bahkan 2 gol sekaligus. Golnya ya tapi ya ini gol tipe striker. Jadi 2-1 dan 4-2, jadi oke. Ya dia menemukan lagi ketajamannya si Darwin Núñez. Dan bagus saja dia juga membantu kontribusi dari sisi flank ya, jadi dari sisi pinggir kan. Dia bisa bermain sebagai winger juga, walaupun lebih bagus jadi striker, tapi dia ya agak versatile juga, jadi bisa bermain sebagai winger kalau perlu. Di babak kedua tidak ada gol tercipta, tapi Liverpool bermain lebih buruk. Buktinya mereka harus bergantung sama Alisson. Jadi Alisson kipernya Liverpool ini menyelamatkan berkali-kali, berapa kali gitu. Jadi ya ini asal Liverpool ini konsistensi. Jadi babak pertama sama babak kedua beda. Possession masih Liverpool, cuma buktinya dilihat dari statistik 15-9 tembakan. Jadi dan shot on target, tendangan ke gawang itu 7-5. Jadi Southampton itu punya 5 peluang, tapi skornya cuma bisa 1 gol. Sisanya diselamatkan Alisson gitu. Jadi bintangnya di sini selain Darwin Núñez ya Alisson.
simpelnya itu. Dan Muhammad Salah bermain jelek sih, jadi dia ada beberapa peluang tapi gagal gitu. Di depan gawang pun gagal, padahal tinggal nendang tapi malah gagal gitu. Ya sudahlah, ini mungkin bukan harinya Muhammad Salah ya. Kemudian malamnya setelah Liverpool dan Tottenham ada Chelsea lawan Newcastle. Ini ya Newcastle menang 1-0, tapi ini adalah salah satu pertandingan paling membosankan yang pernah saya lihat, serius. Dua tim sudah ya dribble aja di tengah. Kalau crossingnya gagal, end passingnya gagal. Jadi end passing itu kayak umpan sebelum gol gitu. Umpan sebelum gol sih, umpan sebelum tendang lah, bisa di kotak penalti. Jadi itu tuh dua tim ini parah banget, serius. Membosankan aku sampai melakukan hal yang lain juga. Sampai apa itu? Lupa apa. Jadi sambil tiduran juga. Saking bosannya pertandingan ini. Dua tim ini ya pertandingan tak lawak lah. Apalagi Chelsea. Aku pertama kali lihat line up-nya Chelsea ini, aduh aku shock jujur aja. Aku kan juga apa itu, pas begitu lihat pertandingannya Chelsea, line up Chelsea kayak gini, siapa ini mainin Lewis Hall, Loftus-Cheek, Gallagher, Broja, Chalobah, itu Mason Mount juga nggak seberapa bagus sih. Jadi langsung aku langsung rasain Newcastle bakal menang karena Graham Potter ini pemainnya elek sih jujur, dan main 3 back ya. Chelsea kalau main 3 back nggak seberapa bagus, karena ini terbukti. Dan Newcastle akhirnya dapat gol di menit 67 lewat Joe Willock, itu golnya bagus ya, walaupun sebenarnya golnya itu agak kebunungan. Jadi Almiron ini, kalau nggak salah Almiron ya, itu triplenya kejauhan, jadi dia triple bolanya kejauhan, jadi bolanya kejauhan itu disambar sama si Joe Willock dan gol ya. Ini dihitung asis ya, padahal itu sebenarnya bukan asis, itu ya keberuntungan. Almiron bisa cetak asis, jadi itu asis yang tidak disengaja, tapi golnya keren. Golnya ke sisi kanan gawang nggak mampu, kiper manapun nggak mampu, De Gea pun nggak mampu. Jadi Mendy bukan salah Mendy itu, tapi lebih ke ya pemain Chelsea, terutama penyerangnya sama gelandangnya nggak berfungsi. Astaga, ini betul-betul hancur ini Chelsea. Gara-gara kekalahan ini Chelsea sekarang peringkat 8, kalah 3 kali beruntun. Bayangin 3 kali beruntun. Kalah lawan Newcastle, kalah lawan Arsenal, kalah lawan Brighton. Jadi Potter masih banyak pekerjaan rumahnya. Walaupun emang dia baru ya, tapi ya 3 kekalahan beruntun untuk Chelsea ini ya parah sih, jujur aja. Jadi ya semoga pelatih baru ini bisa menemukan formula yang tepat si Potter ini. Newcastle mereka pada di peringkat 3, mereka membuntuti Manchester City dengan 2 poin, tapi City punya 1 laga lebih sedikit, jadi ya bisa saja menjauh dari Newcastle. Tuh. Chelsea, kemudian Arsenal ini aku nggak lihat soalnya jam 2.45, jadi gila di Sabtu sampai Minggu itu total ada 4 pertandingan, aku lihat 3 aja. Arsenal dalam jam 2.45. Atau sudah nggak manusiawi ini, sudah tidur. Makanya aku betul-betul lihat headline-nya aja. Padahal aku pengen lihat sih sebenarnya, cuma ya waktunya nggak manusia, jadi aku lihat highlight-nya aja. Ini ya babak pertama itu mereka sudah dominasi, cuma ya Wolves juga berapa kali peluang, cuma ya finishingnya Wolves buruk. Ya ternyata Arsenal juga ikutan buruk di babak pertama, makanya nggak ada gol. Babak kedua baru mereka serang-serang gitu, bangun serangan, akhirnya mereka mencetak gol dua-duanya lawan Odegaard, kaptennya ya. Jadi ya selamat buat Arsenal, cuma ini ya bukan kemenangan yang terlalu bagus, soalnya kan ya Wolves juga peringkat 20 ya. Soalnya ini lebih ke Wolvesnya yang bermain sangat buruk sih, dan pelatihnya kan ini masih baru juga sih, Lopetegui. Semoga Lopetegui bisa temukan formula yang Lopetegui masih belum itu ya. Ini masih Steven Davis. Jadi masih ya, ini main bertahan ini betul-betul ya. Ada ama pun yang nggak seberapa kelihatan. Jadi ya Arsenal memang layak menang, dan kemenangan ini membuat Arsenal berada di puncak klasemen unggul 5 poin dari Man City. Jadi ya
ya mereka ini kan nanti minggu depan sudah Piala Dunia, jadi selama 1 bulan ada liga, Arsenal berada di peringkat pertama ini bagus buat memotivasi pemain gitu, meyakinkan mereka bahwa mereka bisa juara gitu, memberi kepercayaan diri bagi Arsenal. Walaupun aku nggak yakin ya bisa juara, soalnya kualitas pemainnya masih pas-pasan. Ya, dan terakhir besoknya MU, jadi 5 Big Six match Liga Inggris di hari 3 big match Inggris di hari Sabtu, 4 ya, 4 aku lupa, 4 ya, 4 di hari Sabtu, 2 di hari Minggu, satunya dini hari Arsenal, satunya MU di malam hari. MU menang 2-1. Berarti Arsenal menang 2-0 ya, betul. Kalau aku belum, mungkin aku lupa ngomong tadi. Kalau MU menang 2-1, tapi ya MU bukan pemain bagus, pemain buruk. Jadi ikutan mainnya Fulham main oportunis, main long crossing crossing gitu. Tapi Fulham nggak bermain terlalu buruk, mereka dapat banyak peluang loh. Bahkan ya walaupun yang cetak gol MU ya lewat Christian Eriksen di menit 14. Tapi Fulham itu berkali-kali mengancam, jadi sampai De Gea harus menyelamatkan berapa kali. Lihat di statistik aja, 14 shots Fulham sama MU 14 sama. Shots on target 7-9. Jadi MU sedikit lebih bagus finishing akhirnya. Possessionnya 53-47. Fulham loh 53% penguasaan bola. Gila ini. Jadi ya ini membuktikan bahwa MU gak main bagus. Harusnya kan di pertandingan ini MU mendominasi, tapi ternyata enggak. Mereka harus bersusah payah. Bahkan Fulham sempat menyamakan kedudukan lewat mantan pemain MU, yaitu Daniel James yang main di Fulham di menit 61. Dan ya itu golnya kalau nggak salah, jadi bolanya itu kena De Gea habis gol. Jadi ya mungkin pantas, jadi De Gea tidak bisa apa-apa. Jadi bukan salah De Gea juga. 61, kemudian mereka harus tunggu sampai menit akhir, jadi betul-betul 90 plus 3 itu baru mereka bisa memastikan kemenangan lewat si Garnacho di menit ya situlah. Itu pemain muda umur 18 tahun. Jadi ya anggapannya juga mainnya juga nggak bagus MU ini, tapi diselamatkan sama De Gea. Habis itu Elanga nggak kelihatan juga, jadi sebenarnya MU juga finishingnya masih kurang sih, jadi itu yang perlu dipoles sama Ten Hag gitu. Apalagi juga Ronaldo lagi bermasalah, kalau kalian ada wawancara itu, tapi aku nggak akan membahas lengkap di sisi intinya. Dia kayak menyalahkan MU Ronaldo, jadi dia nggak main di pertandingan ini, dia menuju Piala Dunia, tapi pas dia ikut wawancara dengan Piers Morgan itu, dia temennya Ronaldo itu, dia menyalahkan MU, menyalahkan Ten Hag. Berarti betul-betul ya pihak MU marah, dan Ten Hag pun marah gitu istilahnya. Gitu sih. Ini 18 menit ini ya, jadi itu lebih dari 10 menit, nanti ini jadi spesial lagi, saya bahas pertandingan. Habis ini saya akan menunggu buat Piala Dunia juga gitu. Terima kasih sudah menonton.